Maka Ustadz Khairuzzat Hamzah selaku pemimpin Pondok Pesantren As-Sami'ani yang saya hormati Bapak Mudzassir Al-Hafidz selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Sami'ani Putra, yang saya hormati Ibu Nyai Asmana selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Sami'ani Putri, dan tidak ketinggalan pula para asatidz wal asatidzah Pondok Pesantren As-Sami'ani yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu dan tidak mengurangi rasa takut saya kepada kalian semua. Dan teman-teman saya, nasib dan seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kenikmatan dan kerahmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara Hilafiyah Kubro kali ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Ageng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul berjuta kebaikan di balik sabar. Hadirin rahimakumullah. Sebagai manusia, setiap muslim pasti senantiasa memerlukan Allah SWT. Pandi kemedep. Kelemahannya datang pada seorang muslim itu berawal dari saat mulai meragukan Allah SWT. Dalam dinamika hidup, manusia akan selalu butuh Allah SWT. Baik ketika diberi ujian, bahkan ketika Allah SWT memberi kenikmatan. Kita butuh Allah untuk saat diuji, kita butuh Allah agar kesabaran kita terjaga. Orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah, maka ketika diuji akan mudah berkeluh kesah atau berputus asa. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya ketika diuji adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hati hambanya, menenangkan hati dan menghidupkan hati dengan nikmat iman. Tidak hanya saat diuji, Allah juga membersamai hambanya ketika ia diberi kenikmatan. Kalau Allah tidak membersamai hambanya ketika diberi nikmat, kalau Allah tidak menjaga hambanya ketika diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus dosa. Nikmat itu menjadi penghalang untuk mengingat Allah karena dia sibuk menikmati hidup. Akhirnya dia terhalang mengingat Allah tepat waktu. Kalau diberi ujian, Mbok kon maju sisan. Kalau diberi ujian, mudah bangkit, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Kalau diberi nikmat, curhatnya hilang, malamnya terlelap, bahkan subuhnya sampai terlewat. Betul? Orang yang seperti ini dalam keadaan akan terjebak istijrat setelah sekian lama tidak seterta. Jika kita dalam jadi mudah-mudahan jika kita diberi ujian, bahkan ketika diberi nikmat, semoga kita menjadi mukmin yang ajaib, yang ideal, yang baik, yang insya Allah suka sama kita. Kalau diberi ujian, sabar fakana khairullah, sabar maka ada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi nikmat, syakara fakana khairullah, syukur maka ada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi nikmat kita bersabar, dan itu kebaikan untuk kita. Ternyata diuji ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi baik? Yaitu lewat bersabar. Bukankah Allah berkata, "Wabasyiris shabirin," dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang sabar.
diuji sabara, kalau diuji dia bersabar, fakana khairullah. Begitu juga kalau diberi nikmat syakara, kalau diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur, maka Allah akan menambahkan kebaikan itu. Allah berkata, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah menyebut 3 ujian, yaitu yang pertama ujian bakso, ujian ringan. Misalnya orang yang jarang pergi ke masjid, tergerak hatinya untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian ketika dia hendak pergi ke masjid, tiba-tiba Allah turunkan hujan. Yang kedua ujian loro, yaitu ujian sedang. Misalnya menyangkut usaha, bisnis, karir. Yang ketiga ujian sulfilu, ujian yang paling berat, yaitu ujian yang menyangkut dengan perasaan. Diputusin sama ayam, nunggu kepastian dari dia, ujung-ujungnya malah di ghosting sama dia. Sebagai muslim yang beriman, manusia hendaknya senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah SWT agar senantiasa dibersamai saat diberi ujian, juga saat diberi kenikmatan. Orang beriman itu tidak kenal PT, tidak kenal rugi. Saat diuji, bersabar, dan saat diberi nikmat, bersyukur. Jadi kesimpulannya, kalau diberi ujian, kita harus bersabar karena ada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita diberi nikmat, maka kita harus bersyukur karena ada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucap. Untuk